Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jadi pertemuan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya tipografi. Ya, apa sih itu tipografi? Nah, sebelum kita mempelajari tipografi, ada tujuan pembelajaran yang harus kita pahami. Yang pertama adalah memahami tentang tipografi. Nah, kedua adalah memahami jenis tipografi. Yang ketiga adalah memahami tentang anatomi huruf. Nah, ini ada beberapa yang harus kalian pelajari ya. Apa itu tipografi? Nah, pasti kalian tanya-tanya, tipografi itu apa? Nah, kalian boleh bisa lihat di samping saya, itu tipografi adalah pada dasarnya adalah teknik dalam memilih teks dalam proses desain grafis. Nah, jadi pengertian tipografi pada umumnya adalah teknik dalam melakukan penyusunan huruf dan teks di dalam suatu pembuatan visual supaya dapat terbaca dan menarik untuk dilihat. Nah, seni ini berkaitan dengan erat memilih pemilihan jenis huruf atau dikenal dengan sebutan font. Nah, itu ya. Kita masuk ke bagian kedua ya, jenis-jenis tipografi. Nah, ada beberapa jenis tipografi. Ada 5. Nah, kita bisa lihat samping sini ya, ada 5. Yang pertama adalah serif, kedua adalah Egyptian, ketiga adalah sans serif, keempat adalah script, dan kelima adalah dekoratif. Nah, nanti kita pelajari penjelasan jenis tipografi itu apa aja ya, penjelasannya. Pertama, serif adalah merupakan salah satu tipografi. Nah, yang paling direkomendasikan karena jenis yang paling klasik. Nah, contohnya ada di sini. Bisa dilihat. Nah, itu adalah jenis serif yang ada siripnya. Nah, ada sirip. Ya, itu namanya serif. Nah, yang kedua, Egyptian. Nah, Egyptian itu sebenarnya jenis termasuk kelompok serif. Hanya saja bentuknya cenderung besar. Nah, bisa kalian lihat contohnya di bawah ini. Itu lebih gede ya, Egyptian. Hampir sama dengan serif. Nah, yang ketiga, sans serif. Nah, sans serif ini sebenarnya memiliki arti sedangkan sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya. Nah, serif itu sans serif itu nggak memiliki serif. Seperti contoh di bawah ini. Kalau serif itu memiliki serif. Nah, itu. Ya, yang keempat, script. Script itu merupakan jenis satu dianggap mirip dengan tulisan tangan yang dibuat secara tradisional atau langsung. Nah, itu bisa kita perhatikan, biasa kita pakai tulisan tangan adalah namanya tulisan indah. Bisa dilihat contoh yang ada di bawah ini kan. Nah, itu namanya script. Ya, yang kelima, dekoratif. Nah, dekoratif merupakan jenis tipografi lainnya, yaitu dekoratif yang menyediakan banyak pilihan. Ya, variasi hurufnya. Jadi biasa kalau penulisan dekoratif itu lebih ke modern ya. Itu yang namanya dekoratif. Ya, kalian bisa lihat contoh di bawah ini. Nah, itu namanya dekoratif. Nah, itu dari tadi penjelasan beberapa jenis tipografi. Nah, hari ini kita masuk lagi ke anatomi huruf. Anatomi huruf adalah studi tentang elemen-elemen visual yang membentuk suatu huruf, seperti batang, serif, dan mangkuk. Nah, ya, kalian bisa lihat ada beberapa contoh di sini anatomi huruf. Anatomi itu adalah bagian-bagian dari huruf. Itu adalah anatomi huruf. Nah, ada jenis anatomi huruf. Ya, ada beberapa jenis, itu adalah 8 jenis huruf. Anatomi huruf, ya, yang pertama adalah baseline, stem, ascender, descender, upper dan lower case,
X-hack, counter dan spin, R dan shoulder, dan serif dan sans serif. Nah, itu bagian jenis anatomi huruf. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, itu adalah jenis anatomi huruf. Ada 8 jenis huruf. Nah, yang pertama kita jelasin adalah baseline. Baseline itu garis tak terlihat dari kumpulan huruf di mana mereka berstandar. Nah, ini salah satu contoh baseline. Nah, ada baseline, midline, dan capline. Ini salah satu contoh dari baseline. Ada garis yang tak terlihat. Nah, itu namanya baseline. Oke, yang kedua, stem. Stem itu adalah stroke atau goresan vertikal, tunggal ke atas, untuk membuat huruf seperti L atau F. Nah, hubungkan satu stem ke stem yang lain dengan menggunakan crossbar seperti huruf H. Nah, stem itu adalah tiang. Ya, contohnya seperti ini ya. Stem itu adalah tiang. Jadi kalau ada huruf yang membentuk seperti tiang, nah itu adalah namanya stem. Kalau crossbar itu adalah penghubung antara stem. Nah, itu beberapa contoh dari stem. Boleh lihat contohnya? Nah, yang ketiga, ascender dan descender. Nah, ini merupakan salah satu huruf yang stroke, goresan ke bawah, yang meluas melewati baseline, memiliki goresan descender. Sebagai alternatif jika stroke bergerak ke atas dan menjauh dari main body, tubuh utama. Nah, tersebut kami menyebutnya stroke ascender. Nah, di sini ada beberapa contoh dari ascender dan descender. Nah, kalau dia melewati garis baseline dan midline, itu merupakan salah satu contoh dari ascender, yang di atas, di bawah itu adalah descender. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, oke, yang keempat, upper dan lower case. Ini salah satu huruf besar ya. Nah, ini penggunaan caps lock. Nah, adalah lower case itu adalah huruf yang lebih kecil. Nah, guna huruf upper adalah untuk nama dan tempat. Biasanya penggunaan upper. Dan lower case itu penggunaan santai dan lebih mudah dibaca. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, penggunaan upper dan lower itu ada beberapa yang harus digunakan. Ya, seperti tempat. Kalau penggunaan hurufnya kayak lower case itu adalah penggunaan bahasa yang lebih santai. Nah, itu contohnya. Ya. Yang kelima itu adalah X-hack. Untuk huruf kecil, X-hack adalah main body, badan utama dari huruf tersebut. Nah, X-hack ini biasa lebih ke dalam dari lebih dalam dari garis baseline. Nah, seperti ada di bawah ini, dia bentuknya lebih ke badan ya. Kalau ada huruf yang memiliki badan, itu namanya X-head. Nah, paham ya? Ya, yang keenam, counter dan spin. Nah, ini biasa jenis anatomi huruf bagian ruang tertutup yang ditemukan dalam huruf seperti O dan A dan B. Jika huruf tersebut tidak sepenuhnya counter, tertutup, maka itu adalah open counter. Nah, itu salah satu dari contoh counter dan spin. Nah, di sini ada contohnya. Nah, kalau jenis counter itu adalah jenis tertutup lingkaran ya. Kalau misalnya spin itu adalah setengah lingkaran aja. Nah, itu salah satu contoh dari counter. Dan seperti huruf O, seperti huruf S, huruf huruf C itu salah satu contohnya. 7. R dan shoulder. R itu detail dekoratif yang menyembul dari huruf seperti G. Shoulder adalah goresan melengkung yang terlihat pada huruf M dan N. Nah, itu salah satu perbedaan dari R dan shoulder.
Nah, R itu dia lebih ke model dekoratif ya, termasuk jenis tipografi dekoratif. Nah, dia cuma penambahan aja. Kalau solder itu bagian melengkung atas sedikit. Nah, kayak M dan N. Nah, itu salah satu contoh dari solder R dan solder. Ya, terakhir yang bagian ke-8. Serif dan sans serif. Nah, ini perbedaan antara bertolak belakang ya, serif dan serif ini. Nah, serif itu sudah saya jelaskan tadi bagian jenis tipografi. Serif itu memiliki goresan tambahan yang dikenal dengan feet atau kaki. Serif ya. Nah, itu serif. Sans serif itu lebih ke gayanya adalah tidak memiliki kaki. Nah, salah satu contoh sans serif dan serif itu adalah sama-sama berbeda ya. Tidak ada kesamaan karena bertolak belakang. Satu yang memiliki kaki, satu yang tidak memiliki kaki. Seperti contoh yang ada di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat contohnya ya. Nah, itu tadi penjelasan dari tentang tipografi dan anatomi huruf. Nah, sebelum kalian Bapak kasih tugas, apakah ada yang mau ditanyakan tentang serif dan sans serif? Nah, kalau memang nggak ada ditanyakan, ya nanti bisa tanyakan di Bapak nanti di luar kelas ya. Nah, itu yang Bapak sampaikan untuk materinya. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa paham dan mengerti dan bisa diterapkan juga di bagian desain nanti ya. Nah, cukup dari pertemuan hari ini. Bapak tutup pertemuan. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.